Berjumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jokowi dari Solo kembali ke Jakarta, Bung Firdaus. Dan tentunya di Solo kita juga melihat beberapa aktivitas politik ya. Dia ketemu beberapa tokoh-tokoh atau calon-calon di pilkada. Dan ya per kemarin ya, per hari ini dia udah di Jakarta. Mungkin agendanya sama ya, walaupun dia berada di Jakarta. Nah, ini kita melihat apa kepentingan Jokowi setelah dia selesai menjadi Presiden Republik Indonesia, apa kepentingannya terhadap pilkada di beberapa daerah, dan apa yang membuat dia tergerak untuk ikut campur di situ, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Menarik ya menyimak langkah atau pergerakan dari Presiden Joko Widodo, Presiden ketujuh yang sekarang sudah menjadi mantan presiden, di dalam riuh rendah atau gegap gempita atau persaingan yang semakin ketat di dalam pemilu kepala daerah. Baik gubernur, bupati, wali kota di Indonesia, Bung Meldi. Dan kita lihat Pak Jokowi belumlah sebulan baru menyelesaikan tugas yang maha berat selama 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia dan kemudian kembali ke Solo untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mengembalikan energi yang hilang selama 10 tahun terakhir, menguras banyak sekali permintaan rakyat Indonesia. Tetapi nampaknya Pak Jokowi tidak ada habisnya energinya. Belum selesai istirahatnya, Pak Jokowi sudah mulai melakukan pergerakan-pergerakan ya dalam konteks politik atau kepentingan publik begitu. Nah, kita lihat di sepulang Pak Jokowi di Solo itu sudah menerima beberapa tokoh, terutama tokoh-tokoh Kim yang maju dalam Pilgub, terutama di Jawa Tengah begitu. Dan kalau kita lihat ternyata pergerakan Pak Jokowi tidak hanya berhenti di sana. Pak Jokowi juga nampaknya mulai diindikasikan mulai terlibat atau tanda kutip cawe-cawe di dalam kepentingan pilkada, Bu Meldi. Nah, pertanyaan kita memang apakah seorang mantan presiden, Presiden ketujuh Joko Widodo, itu diperbolehkan dari sisi aturan atau etika untuk terlibat di dalam politik praktis atau kelompok tertentu misalnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi legal formal atau aturan gitu ya, memang tidak ada yang membatasi atau melarang seorang mantan presiden atau presiden yang tidak lagi bekerja gitu ya, dalam artian sudah pensiun gitu ya, untuk terlibat praktis di dalam hal-hal politik, terutama yang sifatnya kelompok atau kepentingan tertentu begitu. Dan dalam hal ini, publik juga tidak menentang kira-kira apakah Pak Jokowi boleh atau tidak mendukung si A, si B, begitu ya. Entah itu di Jawa Tengah, ataupun juga di Sumatera Utara, atau di provinsi atau kabupaten kota yang lainnya. Tetapi yang menarik adalah dari sisi etika atau kepatutan, begitu ya. Pak Jokowi langsung saja begitu tancap gas begitu ya, istirahat sehari 2 hari di Solo, kemudian langsung tancap gas untuk terlibat dalam politik praktis, mendukung pasangan-pasangan tertentu di dalam pilkada. Bahkan kalau kita lihat di dalam sebuah podcast kemarin, terutama Tempo gitu ya, dalam sisi bocor halus mengatakan Pak Jokowi juga nampaknya mulai terlibat aktif tidak hanya untuk pilkada di Jawa Tengah begitu ya, tetapi juga di Sumatera Utara yang notabene ada mantu yang maju sebagai calon gubernur di sana begitu. Dan menurut saya begitu ya, tentu walaupun dari sisi legal formalnya tidak bermasalah, tapi dari sisi kepatutan atau dari sisi etika atau kenegarawanan gitu ya, nampaknya Pak Jokowi tidak bisa menahan diri. Dalam artian Pak Jokowi harus menurunkan konteks kenegarawanannya untuk terlibat dalam politik praktis yang sifatnya sektoral atau kepentingan kelompok tertentu. Nah, pertanyaan kita, kira-kira di mana letak posisi kenegarawanan Pak Jokowi? Gitu ya. Satu, Pak Jokowi bukanlah ketua umum atau ketua atau pemimpin partai politik, begitu ya. Dia bukan juga misalnya bagian dari ormas atau kelompok kepentingan yang mendukung pasangan tertentu, begitu. Artinya Pak Jokowi hanya dilihat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, seorang negarawan yang seharusnya bisa meletakkan posisinya di semua kaki, di semua lini, begitu ya. Kalaupun Pak Jokowi terjun ke dalam politik, maka politiknya politik untuk seluruh rakyat Indonesia, politik untuk kepentingan rakyat banyak begitu, bukan kelompok atau kepentingan tertentu begitu. Nah, pertanyaan publik, Pak Jokowi apalagi yang dicari dalam cawe-cawe politik praktis di pilkada? Apakah tidak cukup dengan 10 tahun menjadi direpotkan dengan urusan-urusan publik begitu ya? Apakah tidak cukup untuk beristirahat saja sementara melihat perkembangan biarkan politik praktis itu pada kelompok-kelompok atau orang yang tepat mengurusnya, Bung Yaldi? Ini sejarah pertama, Bung Firdaus ya, seorang mantan Presiden Republik Indonesia, dia ikut terlibat dalam pilkada gitu ya. Biasanya presiden ini akan dia masuk dalam legal formal partai politik misalnya ya. Seharusnya Jokowi
sejak awal gitu ya, di masa pemerintahannya, kalau dia memang punya pemikiran jangka panjang di politik nasional, harusnya dia bikin partai politik. Nah, mungkin lewat itu, lewat partai politik, saya kira ini akan lebih elegan untuk Jokowi untuk masuk dalam kancah pilkada, dan dengan partai politik itu dia bisa menggali atau melakukan kapitalisasi masa lalunya, sehingga kesan dia menunggangi atau kesan dia mengambil peran-peran masa lalunya sebagai sebuah cara untuk mendorong orang di pemilihan pilkada itu terhindari, Bung Raus. Tapi dengan kendaraan legal formal partai politik, dia akan lebih elegan untuk masuk di kancah pertempuran pilkada, Bung Firdaus. Iya, betul. Yang menjadi pertanyaan publik adalah Pak Jokowi sampai saat ini tidak punya kendaraan politik begitu ya. Artinya secara formal apa yang menjadi justifikasi sehingga Pak Jokowi juga tanda kutip gitu ya menjadi pendorong atau pengendorse pasangan-pasangan tertentu misalnya. Kalau kita lihat dari histori sebelumnya, mulai dari era Megawati atau Abdurrahman Wahid dan segala macam, termasuk sampai terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, begitu ya, ketika dia selesai dalam masa jabatan apa namanya presidensialnya begitu ya dia istirahat dulu gitu kemudian masuk dalam politik praktis karena memang memiliki kendaraan politik praktis di sana entahkah sebagai dewan pembina atau ketum partai tertentu misalnya yang di mana kandidatnya ikut bertarung dalam sebuah apa namanya eskalasi atau kepentingan kontestasi pilkada misalnya Pak Jokowi notabene tidak punya kendaraan itu, tidak punya legal formal itu. Gitu. Dan ketika secara praktis mengambil sisi atau keberpihakan tertentu misalnya, maka publik melihat ya tanda kutip gitu dasarnya. Kemudian ya walaupun sekali lagi kita bukan mempersoalkan boleh tidak boleh, diperbolehkan siapapun ikut terlibat di dalam pilkada begitu ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku. Tetapi seorang mantan presiden yang baru saja menyelesaikan tugasnya, kemudian mengambil sisi begitu ya, tanpa basis legal formal yang baik misalnya, atau dalam konteks etika itu menjadi persoalan. Gitu ya. Dan mungkin yang menarik Bung Meli kalau kita lihat misalnya sempat beberapa hari yang lalu misalnya ketika Golkar mengumumkan keseluruhan kabinet dalam kepengurusan Golkarnya Bahlir begitu ya. Itu kan Pak Jokowi juga ke Jakarta yang seperti kita lihat kita sampaikan begitu ya. Dan nampaknya gitu, itu yang menjadi berhembus juga Pak Jokowi akan dideklarasikan menjadi salah satu anggota atau pengurus atau bagian dari struktur kepengurusan Golkar. Dan nampaknya itu tidak terjadi begitu ya. Jadi apa yang disebut sebagai kejutan oleh ketum Golkar itu mungkin orang mengarahkan kepada Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi begitu ya. Tetapi itu tidak terjadi begitu. Dan menurut saya, kalau politik ya gaya begini diteruskan, gitu notabene itu akan menurunkan derajat kenegarawanan seorang Presiden Joko Widodo begitu ya. Artinya apa? Presiden begitu tidak tahan, begitu ya, begitu tidak bisa menahan diri, mengambil sisi politik praktis di dalam sebuah kontestasi di level lokal. Walaupun justifikasinya Presiden Jokowi mengatakan ini sebagai bagian dari keberlanjutan. Artinya apa? Kalau presiden juga memaksakan diri mengambil posisi di dalam kontestasi pilkada begitu ya, ya presiden mengingkari sendiri kira-kira di dalam apa namanya di dalam kekayaan demokrasi kemudian persoalan-persoalan di masing-masing level atau daerah itu yang berbeda begitu dan dia tidak bisa disinergikan menjadi satu warna saja warna yang sama dengan misalnya kelompok Kim Plus gitu ya warna yang sesama atau selaras dengan warnanya Prabowo misalnya karena masing-masing kepentingan lokal itu berbeda kepentingan atau representasi itu juga berbeda saya pikir begitu jadi yang kita pertanyakan ya dari sisi kenegarawanannya, dari sisi misalnya presiden untuk kepentingan publik misalnya, ini menjadi salah satu bentuk buruk begitu. Dan terlebih lagi gitu ya, apa yang dilakukan Jokowi saja menimbulkan polemik di publik. Dan ternyata presiden aktif, presiden yang baru dilantik saja. Prabowo Subianto juga secara langsung meletakkan dirinya sebagai bagian dari pendukung politik atau kelompok tertentu di dalam pilkada. Jadi saya pikir ada satu kondisi dalam konteks demokrasi kita begitu ya, bahwa orang-orang yang kita anggap sebagai pemimpin atau negarawan dalam proses demokrasi kita itu juga tidak bisa memberikan semacam petunjuk atau memberikan contoh yang baik bagaimana politik kenegarawanan, bagaimana politik yang lebih dewasa untuk kepentingan publik begitu. Artinya apa? Tidak bisa meletakkan diri sebagai bagian dari di atas semua golongan, tetapi sudah meletakkan diri sebagai bagian dari kelompok-kelompok tertentu dan partisan. Dan ini menurut saya menjadi sebuah catatan penting gitu ya di dalam politik pilkada 2024 ini, Bu Meldi. Ini pengaruh approval rating sebenarnya, Bung Firdaus ya, yang Pak Jokowi masih mengkapitalisasi itu.
sehingga dia masih pede lah untuk masuk di daerah-daerah ya. Ini efek residu-residu bansos ini masih terasa gitu di pilkada ini, dan Pak Jokowi punya kepentingan itu. Akhirnya kita melihat Pak Jokowi ada seorang politisi, bukan seorang negarawan gitu ya. Nah, eh, identitas politisinya ini yang dimainkan oleh Pak Jokowi untuk saat ini, sehingga dia mungkin juga punya keinginan-keinginan jangka pandang untuk eh, menjaga reputasi dia atau komunitas politik atau kelompok politik yang dia asuh gitu, supaya punya umur yang panjang secara politik di Indonesia. Iya, saya betul ya dua hal ya, artinya ada supply dan demand yang bertemu di sana. Satu sisi orang melihat bahwa tingkat approval ratingnya Pak Jokowi itu masih tinggi begitu. Kemudian di sisi yang kedua ya saya lihat adalah dari sisi politik praktis para kandidasi di pilkada di level daerah. Kita ambil contoh misalnya Jawa Tengah atau misalnya Sumatera Utara atau yang lain misalnya. Ada beberapa kandidat yang tadinya begitu percaya diri bahwa mereka bagian dari kelompok Kim Plus atau kekuasaan, itu otomatis akan bisa melenggang dengan mudah di dalam pilkada, akan terpilih dengan suara besar misalnya. Dan ini yang terjadi pada awal misalnya, ya Lutfi dan Tat Yasin untuk Jawa Tengah begitu ya. Tetapi ketika terjadi animo publik mulai bergeser begitu, terjadi persaingan semakin ketat misalnya, ketidakpercayaan diri itu muncul begitu ya, dan mau tidak mau butuh endorsan atau dukungan dalam konteks pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan begitu. Dan ini yang disambut oleh Jokowi sebagai bagian dari bahwa masyarakat Indonesia atau elit politik masih butuh dia begitu ya di dalam mendorong konteks-konteks kepentingan politik praktis misalnya gitu. Dan saya lihat gitu ya, apakah nanti misalnya dengan kehadiran atau endorsan Pak Jokowi ini gitu, itu bisa merubah persepsi atau kebutuhan masyarakat lokal misalnya. Entah itu di Jawa, entah itu di Sumatera atau di Jakarta misalnya. Dan itu yang mungkin begitu ya menjadi salah satu presiden gitu ya bahwa di dalam konteks membangun demokrasi begitu ya begitu mudahnya kita meletakkan posisi kepentingan-kepentingan tertentu mengatasnamakan kepentingan yang lebih luas tanda kutip begitu. Dengan kata ini begitu ya kita melihat misalnya apakah kehadiran seorang Jokowi gitu ya, endorsan seorang Jokowi bahkan nanti Presiden Prabowo misalnya itu juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di level lokal atau level-level masyarakat baik itu provinsi ataupun kabupaten kota begitu. Tapi ya dalam konteks misalnya kepentingan membangun demokrasi, budaya kemanusiaan yang baik, misalnya budaya keadilan seterusnya, misalnya ini bukanlah cara atau petunjuk yang baik gitu yang bisa ditinggalkan atau diteruskan sebagai bagian dari seorang legacy seorang mantan Presiden Joko Widodo untuk rakyat Indonesia, Bung Eldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Eldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.